Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, kisah dari tulisannya Jenar Moksa, sebuah kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tepatnya kemarin Nyi Ketut Teneng tergopoh ditemani Pamang sembari menangis sesegukan. Derai air matanya bercucuran, mengadukan bahwa dirinya bersih tegang dengan sang buah hati dan masalah sepele, yaitu tidak sepaham ketika Ki Wulan Widara menempuh pendidikan di perguruan pilihannya sekarang. Tetapi justru keluarga I Gusti Jagat sok jadi pahlawan dan melarikan Ki Wulan Widara. Mirisnya, anaknya disekap di rumah orang terhormat itu. Nyi Ketut Teneng bicara dengan wajah sangat meyakinkan hingga membuat para ketua adat di desa tempatnya tinggal percaya dan mengutus 3 orang untuk menemani warganya. Dan akhirnya pagi tadi setelah kembali rapat di Balai Banjar, Nyi Ketut Teneng didampingi untuk mendatangi kediaman pria berkasta terhormat itu untuk misi membawa serta Ki Wulan Widara pulang ke rumah ibunya. Akan tetapi 3 orang pria itu sekarang sadar bahwa Nyi Ketut Teneng tidak bisa dipercaya dan memang sudah tabiatnya awalnya sangat meyakinkan dan kenyataannya berbanding terbalik. Biang kembali menjelaskan dengan sorot mata tajam dan suara tegas tetapi sopan. Andaikan anakmu tidak dibawa kemari oleh kawannya, apakah kamu yakin Ki Wulan Widara masih hidup seperti sekarang? Jadi aku meminta kepadamu, sebelum Ki Wulan Widara datang, tolong kamu pulang. Nanti jika anakmu sudah lega, pasti dia akan mencari kamu. Jadi sekarang tolonglah pulang sebelum suamiku mendapati kalian di sini. Dan terjadi kesalahpahaman, begitu juga dengan kalian. Bapak-bapak, aku tidak mengurangi sedikitpun rasa hormat kepada kalian. Aku persilahkan kalian untuk cepat keluar sebelum Ki Wulan Widara datang dan terjadi keributan di sini. Perkataan Biang tadi spontan membuat 3 orang yang jadi benteng Nyi Ketut Teneng itu langsung tertunduk. Merasa tidak mendapatkan perlindungan dari 3 orang yang diharapkan olehnya, Nyi Ketut Teneng langsung berdiri dan menunjuk wajah Biang. Amoring Acita, atas matinya perasaan kamu, sebagai seorang ibu, tidak bisa memahami perasaanku sekarang. Karena Nyi Ketut Teneng berada di satu tingkat di anak tangga, jadi harus mendongak menatap wajah Biang yang sudah menyiarkan rasa ketidaksukaan. Biang menyingkirkan tangan Nyi Ketut Teneng dengan kasarnya, sehingga terhempas ke samping, lalu berkata dengan tegas, "Tolong tinggalkan rumahku sekarang juga, sebelum I Gusti Jagat suamiku datang dan murka kepada kalian. Kami sudah sudi datang menginjakan kaki waktu itu dan mengatakan bahwa jangan memaksa kehendak." Biang terpancing untuk membuka sedikit tabir bahwa sebenarnya Nyi Ketut Teneng datang bukan hanya semata menjemput Ki Wulan Widara, akan tetapi memaksa untuk pulang supaya remaja putri itu melakukan ritual tari untuk menerima ilmu darinya. Karena tinggal menghitung hari bulan itu tiba dan Nyi Ketut Teneng tidak mau melewatkan bulan itu lagi. Aku tidak akan menginjak tanah ini lagi," sentak Nyi Ketut Teneng sembari mengentakkan kakinya di atas permukaan tanah setelah mundur beberapa langkah hingga tidak lagi menyentuh lantai bangunan itu. Biang pun langsung menjawab, "Pergilah, secepatnya. Aku tidak ingin melihat kekuatanmu." "Diam, mulutmu Biang." Nyi Ketut Teneng menyambar jawaban, matanya menatap 3 orang pria di sampingnya. Jelas saja Nyi Ketut Teneng langsung ketakutan. Itu karena salah satunya adalah pemilik kandang dan ternak babi yang selalu saja jadi sasarannya bila ilmunya menginginkan darah segar. "Pulang saja kalian, aku masih punya urusan pribadi," kata Nyi Ketut Teneng pada ketiganya yang tampak sudah tidak tertarik dengan perdebatan berbelit-belit itu. Dan mereka tidak paham dengan akar pokoknya permasalahan itu. "Baiklah, kami duluan."
kata ketiganya dan langsung menuju mobil. Mereka tidak mau ikut campur bila sudah urusan pribadi seperti itu. Niketu Tenang pun mengangguk, tapi tidak lantas menjawab sama sekali. Biang pun juga diam, melihat ketiga pria itu pergi tanpa pamitan padanya. Sepertinya ketiganya malu, dan memang selain itu juga mereka berburu dengan waktu, menghindari supaya tidak bertemu dengan I Gusti Jagat atau bisa hancur reputasi mereka gara-gara mengurusi urusan pribadi Niketu Tenang yang sudah tidak jujur dari awalnya. Setelah terdengar suara mobil pergi, Niketu Tenang langsung menegaskan pada Biang, "Nyaris saja kamu membocorkan rahasiaku yang selama ini tidak ada yang tahu. Orang komplek perumahan tempatku tinggal tidak pernah mencurigai ulahku selama ini." Biang langsung menyeka keringat dingin pada wajahnya. Biar bagaimanapun juga ada rasa grogi, namun tidak boleh takut. Apalagi kalah dengan orang yang punya ilmu leluhur seperti Niketu Tenang. Atau akan jadi bahan santapannya, bahkan siang bolong sekalipun. Kemudian Biang menimpali ucapan perempuan dengan wajah memerah di depannya. "Amoring Ajita, atas matinya hati nuranimu, maka lestarikan saja, tetapi ingat Niketu Tenang, bahwa banyak nyawa yang kamu korbankan dan mereka akan menuntut balasan. Nanti kamu akan mendapatkan karmanya atas segala perbuatanmu ini. Mereka telah kamu bunuh dengan keji dan licik. Babi sekalipun itu tidak rela arwahnya kamu renggut paksa, dan suatu saat lewat tangan orang lain, maka kamu akan menerima naas, menemui ajal dengan cara tragis seperti orang-orang yang kamu sayangi dulu." Niketu Tenang sejenak menenangkan hati, tidak mau terpancing untuk jadi leak di siang bolong begini, apalagi di depan Biang. Setelah merasa jauh lebih tenang dan bisa mengontrol emosinya, barulah Niketu Tenang langsung pada pokok inti kekesalannya terhadap Biang. Aku..." Niketu Tenang melunak, lalu buang nafas sampai-sampai dadanya terlihat naik dan turun dengan kasarnya. Lalu perempuan itu duduk, kala Biang pun melepaskan egonya dan menyentuh lengan perempuan yang kini tampak normal itu. Matanya tidak seperti tadi, ingin melihat jeroan Biang saja. "Aku bukan hanya akan memaksa anakku." Niketu Tenang tidak melanjutkan ucapannya barusan. Biang pun mengusap punggung perempuan itu supaya kuat mengungkapkan isi hatinya. "Tapi ingin memakannya supaya mati." "Semoga para dewa tidak memberikan restunya padamu. Sadarlah, jangan lakukan itu," tegas Biang. Perempuan itu tahu Niketu Tenang sedang dilema. Mata Niketu Tenang pun berembun. "Aku mendengar dia akan meninggalkan keyakinannya yang dipeluknya selama ini." Biang tersentak dan mengisut, berusaha untuk tetap menguasai keadaan. Niketu Tenang menoleh pada Biang, berusaha untuk dimengerti bagaimana perasaan seorang ibu yang sudah mengandung dan membesarkan. Justru anaknya akan keluar dari kepercayaan yang selama ini mereka peluk dan agungkan. "Maka seumur hidupku tidak akan rela untuk memberikan restu padanya," kelakar Niketu Tenang dari hatinya yang terdalam. Spontan Biang menelan saliva pahit, dirinya pun tahu dan bisa memahami, tapi kembali lagi sikapnya yang demokratis tidak ciut dan berpola pikir beda dengan Niketu Tenang. Biang berusaha membingkai tersenyum, lalu menjawab dengan sangat hati-hati. "Tidak ada agama yang salah adalah manusianya. Maafkan aku, maksudnya sepertimu yang salah. Kamu telah memaksakan kehendak, seharusnya kamu bangga jika darahmu tidak melanjutkan kekuatanmu itu." Detik itu juga Niketu Tenang termenung setelah sebelumnya menatap kaget pada perkataan Biang tadi. Niketu Tenang membisu dan mengingat berapa orang yang telah mati di atas ulahnya. Berapa hewan yang hatinya di hatinya dan simpan di lemari pendingin. Hingga stok daging rumahnya tidak pernah habis. Terlampau jauh kamu mengartikan niatannya anakku pindah keyakinan. Tutup mulutmu, Biang." Bentak Niketu Tenang sudah emosi dan kembali tampak matanya memerah. Tidak lagi duduk seperti tadi, melainkan langsung berdiri dan berkacak pinggang setelah menempel tangan Biang yang nangkring di atas pahanya tadi. Kemudian Niketu Tenang mendekatkan wajahnya, lalu berkata dengan tegasnya lagi, "Amoring Ajintia." Meskipun dikatai demikian, tetapi Biang tidak lantas merespon. Perempuan itu membiarkan mulut Niketu Tenang mengoceh tidak karuan. Kemudian Niketu Tenang langsung berbalik, dan sebelum mengayunkan langkahnya untuk pergi, kembali perempuan dengan mata memerah api itu
menoleh pada Biang yang hanya bisa membisu. Aku tidak akan memberikan restuku kepadanya. Sampaikan pada Ki Wulan Widara, jangan pernah menginjak rumahku lagi atau dia akan mati. Biang menyeka keringat dingin membasahi pipinya, lalu mengangguk pelan, lalu menjawab sesantai mungkin meskipun sedang sebaliknya. Aku akan menyampaikan pesanmu, tenang. Hati-hati mengemudi di jalanan, karena jalanan ini sangat ramai. Di ujung gerbang ketika mobil Ni Ketut Tenang melintas, keluar dari rumah mewah milik I Gusti Jagat, dan bersama dengan itu, tampak sebuah mobil berwarna putih pun memasuki halaman rumah tersebut. Mobil siapa itu? Sepertinya pria dalam mobil itu bicara sendiri, sembari mencoba untuk mengingat kembali. Sementara itu di sebelah sana, tepatnya di gazebo, tempat di mana anak-anak melestarikan tari di bawah pimpinan Biang dan I Gusti. Jadi hening, hanya kicau burung saja yang berkicau dengan nyanyinya, menambah suasana teduh pekarangan area rumah itu yang memang sangat asri. Tampak di sana seorang perempuan tengah duduk, sembari merangkul tubuhnya yang masih terasa remuk. Mendadak terasa lemas, tidak menyangka kedatangan tamu seperti tadi saat seorang diri di rumah. Ya, perempuan itu Biang. Keringat dingin pada pelipisnya masih saja menetes. Meskipun tamu yang membuatnya merasa tegang sudah berlalu, bahkan saking tegangnya sampai-sampai perempuan itu tidak menyadari jika mobil sang suami sudah masuk pelataran dan turun mengamati sekitarnya. I Gusti Jagat mengurutkan kedua alisnya hingga menyatu, mencoba menerka karena pria itu baru ingat dan paham benar mobil siapa yang keluar dari rumahnya tadi. Setelah mencoba flashback sejenak, tadi itu mobilnya Ni Ketut Tenang. Pria darah terhormat itu masih melempar tatapan ke sembarang arah, matanya memindai dan mencari keberadaan sang istri. Sepi, sepanjang I Gusti Jagat melangkah, dengan dada bergemuruh hebat tujuannya yaitu bangunan di belakang sana. Itu tempat favorit Biang untuk berdiam dirinya, meskipun para murid-murid telah pulang. Memang bangunan seni itu hawanya dingin dan membawa kedamaian. Terkadang Biang dan sang suami pun menggunakan tempat itu untuk meditasi. Dengan langkah lebar I Gusti Jagat menuju ke bangunan itu, bibirnya terkunci rekat tanpa ingin memanggil sang istri. Memang jika jam seperti ini rumah akan selalu sepi. Itu karena dua remaja putri yang ada di rumahnya sedang kuliah dan biasa pulang sore hari atau menjelang subuh jika tidak ada mata kuliah yang akan mereka ikuti besoknya. Jika begitu, biasanya dua remaja itu memilih hangout bareng kawan-kawannya untuk keperluan studi mereka atau melepas penat dan bertukar pikiran. Tidak lama berselang, itu dia. Kenapa bengong begitu? I Gusti Jagat menggumam, bertanya-tanya sembari terus melebarkan langkah ketika didapatinya punggung sang istri duduk di sana dengan posisi membelakangi arahnya. Om Wastiwastu. I Gusti Jagat mengucap salam dan sontak membuat perempuan itu tersentak. Jelas sangat terlihat kaget. Bisa-bisa dirinya tidak menyadari jika sang suami sudah tiba. Memang gerbang depan selalu saja dan sengaja dibiarkan terbuka seperti biasanya. Oh, aku tidak melihat adanya mobil masuk. Apakah aku terlalu melamun? Biang pun menyambut kedatangan sang suami. Keduanya langsung duduk di tepian bibir lantai bangunan tersebut. Sepertinya begitu. I Gusti Jagat menimpali sekenanya sembari tersenyum tipis melihat ekspresi wajah istrinya yang kalut. Suasana hening dalam beberapa detik. I Gusti Jagat sengaja menunggu hingga sang istri bicara itu karena beliau tahu jika tadi perempuan itu kedatangan tamu dan tidak membuat senang dan kini terlihat tidak sedang baik-baik saja. Setelah beberapa saat hening, kemudian Biang bertanya sembari menatap lekat wajah sang suami. Bagaimana dengan Cak Mahmud? Apakah beliau bisa membersihkan Ki Wulan Widara? Kembali hening, I Gusti Jagat tertunduk. Beliau tidak sanggup untuk menjawab. Pria itu mengalihkan tatapan pada hamparan koleksi bunga miliknya. Setelah menghela nafas kasar, barulah kemudian menjawab dengan sangat kecewa. Bisa, tapi tidak sepenuhnya bersih. Itu kata Cak Mahmud tadi. Biang pun mengusap dada. Tidak sesuai harapan jawaban dari bibir sang suami. Yang sedari tadi ditunggu, beliau sengaja datang sendiri untuk bertanya tentang itu. Dan hanya 4 mata. Supaya Cak Mahmud mau menjawab. Bila biasanya tidak tega membuat putus asa Ki Wulan Widara yang sudah merasa lelah dengan perjuangannya. Kasihan Ki Wulan Widara, dia hanya ingin hidup normal dan ingin segera berumah tangga. Ya mau bagaimana lagi, memang itu bukan hal yang mudah, seperti ikatan jerat setan biasa. Ini sudah turun-temurun.
I Gusti Jagat menimpali dengan tegas, berusaha untuk terima dengan kenyataan yang dijelaskan oleh Cak Mahmud tadi. Biang pun sepakat. Kemudian Biang pun bercerita bahwa tadi kedatangan Nyi Ketut Teneng beserta para pemuka adat. Dengan tegang I Gusti Jagat mendengarkan istrinya bicara tentang perempuan berdarah leak itu. Rupanya sudah mendengar perihal Ki Wulan Widara yang menjalin kasih dengan pria berbeda keyakinan. Dan hubungan mereka sudah terlanjur ke jenjang berikutnya. Bahkan Ki Wulan Widara sudah bisa mengunjungi pondok pesantren untuk menekuni keyakinan barunya itu. Dan sekalian untuk membersihkan dirinya. Tepatnya di sebuah pondok pesantren yang tidak besar dan juga tidak terkenal di daerah itu. Di sana ada seorang pemuka agama, biasanya dipanggil Cak Mahmud, dan pria itu mempunyai kemampuan secara spiritualitas. Dan beliau mau dan sukarela untuk membantu Ki Wulan Widara. Saat itu Ki Wulan Widara menemukan tempat itu berkat bantuan dari 6 orang kawannya yang setia dan peduli padanya. Mereka bersama-sama dan terus mendampingi Ki Wulan Widara yang punya keinginan kuat untuk terus berjuang keras untuk membebaskan belenggu leluhurnya. Selama tinggal di rumah keluarga barunya itu, Ki Wulan Widara memang berniat membersihkan dirinya dan disupport oleh keluarga barunya itu juga. Bahkan tidak jarang, Biang dan I Gusti Jagat juga sang putri mengantarkan Ki Wulan Widara untuk menemui Cak Mahmud. Ki Wulan Widara sudah berulang kali diruqyah dan menampakkan hasil baik. Akan tetapi Cak Mahmud tidak berani mengatakan bahwasanya bersih, apalagi menjamin Ki Wulan Widara bebas dari jeratan itu. Hal itu diputuskan oleh Cak Mahmud sesuai hasil analisis deteksi kemampuannya yang menyatakan bahwa tidak mungkin memang bisa bersih. Meskipun Ki Wulan Widara itu sendiri merasakan darahnya mengalir tidak lagi panas, tapi itu sifatnya tidak permanen. Kata Cak Mahmud, ada waktunya remaja itu akan bisa jadi dikerjain oleh sang ibu karena ikatan batin itu tadi yang tidak bisa diputuskan oleh Cak Mahmud itu sendiri. Terus bagaimana? Bagaimana dengan Al-Ghazali? Bagaimana jika sampai tahu hal ini? Biang benar-benar cemas, melebihi rasa cemas ibu kandung Ki Wulan Widara itu sendiri. I Gusti Jagat pun merasa demikian. Ini kekhawatiran mereka berdua saja, begitu juga dengan kawan-kawan Ki Wulan Widara. Tapi sayangnya saran mereka untuk berterus terang saja tidak lantas dikerjakan oleh remaja ini. Tidak ada alasan khusus yang diungkapkan oleh Ki Wulan Widara. Mungkin belum sanggup atau karena tidak sanggup dengan kenyataan nantinya. Sebenarnya Ki Wulan Widara sudah optimis bahwa dirinya bersih meskipun Cak Mahmud tidak menjanjikan hal demikian. Tekad yang kuat tertanam dalam hati Ki Wulan Widara dan berjanji akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Cak Mahmud sesuai dengan keyakinannya yang dipeluknya. Selama itu pula Ki Wulan Widara benar-benar tidak mau pulang dan Nyi Ketut Teneng pun tidak lagi berkunjung ke rumah I Gusti Jagat. Hingga akhirnya bulan terlewati kembali dan tidak terasa remaja itu sudah semester akhir. Kehidupan sehari-hari yang dijalani begitu seterusnya. Penuh kegembiraan dan kekeluargaan terjalin sempurna. Bukan berarti selama I Gusti Jagat tidak meminta Ki Wulan Widara untuk menemui sang ibu. Berulang kali berupaya supaya ibu dan anak itu tetap berhubungan baik. Karena biar bagaimanapun Nyi Ketut Teneng adalah seorang ibu bagi Ki Wulan Widara. Dan statusnya tidak akan bisa digantikan oleh apapun meskipun kasih sayangnya sudah digantikan oleh Biang. Ki Wulan Widara tetap bersikeras tidak mau menginjakan kaki di rumahnya. Itu karena takut jika tidak bisa lolos dan seperti dulu. Ada kejadian pernah sampai dirinya tertahan tidak sekolah. Saat itu ketika masih sekolah menengah atas, Nyi Ketut Teneng mengurung anaknya, tidak boleh bergaul. Berusaha untuk mendoktrin supaya mentok otak anaknya menerima kenyataan. Akan tetapi tetap saja Ki Wulan Widara tidak mau menerima warisan ilmu leluhur itu hingga detik sekarang ini. Waktu berganti begitu cepat, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. I Gusti Jagat mengantarkan Ki Wulan Widara untuk menemui sang calon mertua setelah Al-Ghazali datang dan melamar dengan sendirinya ke rumah I Gusti Jagat dengan gentle. Sebenarnya Al-Ghazali akan membawa serta orang tuanya, akan tetapi Ki Wulan Widara melarang keras. Itu karena Ki Wulan Widara tidak mau jika keluarga I Gusti Jagat tersandung kasus. Beritikat baik, justru nantinya terkena masalah dengan datangnya keluarga sang kekasih yang akan melamarnya. Dan jelas saja memutuskan kesepakatan bersama tanpa melibatkan Nyi Ketut Teneng. Itulah sebabnya Ki Wulan Widara memilih dirinya saja yang datang ke rumah keluarga mempelai laki-laki.
dan kata Cak Mahmud itu sudah biasa di daerah mereka sana. Perempuan yang mendatangi pihak laki-lakinya untuk melamar dan dilakukan oleh Ki Gusti Jagat dan istrinya, tanpa mengurangi harga diri mereka pastinya. Karena pihak keluarga Al-Ghazali pun langsung menyambut gembira dengan perbedaan adat istiadat, juga keyakinan, dan akhirnya sampai menyatukan keduanya. Pagi itu tampak iring-iringan mobil menuju Bandara Pulau Sejuta Wisata itu, membawa keluarga angkat GE Wulan Widara dan kawan-kawannya. Mereka akan terbang menuju kota di mana Al-Ghazali tinggal. Sementara itu penerbangan mereka sudah diatur oleh Al-Ghazali dan semuanya berjalan lancar tanpa kendala berarti. Bahkan Niketut tenang tidak mencium rencana itu. Akhirnya pesawat yang membawa keluarga angkat GE Wulan Widara pun mendarat, melabuhkan cinta yang terhalang oleh perbedaan. GE Wulan Widara, remaja dengan pola pikir kekinian itu, berhasil menentang darah leluhur. Bukan hanya itu saja, tetapi iman yang selama ini dipegangnya begitu teguh pun dilepasnya. Bukan berarti karena remaja itu menganggap tidak baik. Semua keyakinan itu baik. Itu kata pemuka agama yang didatangi GE Wulan Widara saat itu, membuatnya memantapkan hati. Dan kata I Gusti Jagat, apapun keyakinan yang kamu pilih, kamu harus bertanggung jawab dan patuh seperti yang diwajibkan dan diajarkan oleh keyakinan baru kamu itu nantinya. Maka jadilah umat yang taat akan kewajiban dan perintah agama yang kamu peluk nantinya, Ge. Jangan mengecewakan kami, orang tua angkat kamu ini. Pria dengan tutur kata teduh itu mewanti-wanti saat itu, ketika GE Wulan Widara meminta restu darinya, dan begitu juga dengan Biang. Perempuan itu pun sependapat dengan I Gusti Jagat. Di area parkiran bandara, mobil pun sudah berjajar. Mobil-mobil mewah dengan harga fantastis itu sedang menjemput kedatangan tamu terhormat, yaitu keluarga Biang dan I Gusti Jagat yang ikut serta. Tidak mau melewatkan kesempatan dan momen ini, tidak ketinggalan Gusti Ayu, Lim, Pandu, Putu, Komang, Lamiri dan Rosak juga Hendri. Mereka tidak mau melewatkan momen kebahagiaan sang sahabat yang akan berdamai dengan pilihannya, berdamai dengan panggilan hatinya, juga panggilan cinta yang menjembatani semuanya hingga berani menerabas perbedaan antara mereka yang membentang seluas samudra Hindia. Di sana tampak seorang perempuan cantik dibalut pakaian syar'i langsung menyambut kedatangan rombongan itu setelah Al-Ghazali menunjuk ke arah GE Wulan Widara. Cantik sekali calon menantuku, ucap perempuan itu dengan pandangan tertuju dua orang remaja putri dan fokus pada seseorang yang jauh lebih cantik dengan tubuh semampai berjalan menuju arah mereka menunggu. Perempuan dengan wajah sumringah dengan balutan busana syar'i itu adalah ibunya Al-Ghazali yang bernama Mutia, berusia 40 tahunan, calon mertua GE Wulan Widara. Alhamdulillah, anakku mendapatkan jodohnya dari Pulau Dewata. Seorang pria parubaya pun berucap syukur dan menepuk pundak kekar Al-Ghazali. Dan seorang pria berwajah teduh tidak kalah bahagianya menjemput calon sang anak yang selama ini hanya dikenalkan lewat perantara Al-Ghazali saja, yang menceritakan sosok calon pendamping sang anak tercinta. Kini sudah di depan matanya, dan pria itu adalah Pak Banu Hasim berusia 45 tahunan, calon mertua GE Wulan Widara. Iring-iringan mobil saat itu membawa GE Wulan Widara beserta keluarga angkatnya menuju ke rumah sang calon mertua. Cak Mahmud saat itu menjadi wali nikah GE Wulan Widara. Pria itu sudah banyak mengenal remaja putri itu. Beliau datang beserta anak sekaligus istrinya. Mereka menjadi pendamping saat di pelaminan. Sementara I Gusti Jagat beserta anak istrinya pun terus mendampingi sampai acara selesai. Mereka masih menginap hingga jadwal penerbangan mereka tiba. Begitu juga dengan kawan-kawan GE Wulan Widara beserta yang lainnya. Tampak jelas mereka sangat bahagia melihat kebahagiaan GE Wulan Widara yang telah menemukan tambatan hati. Meskipun tidak didampingi oleh orang tua kandung sendiri, prosesi sakral itu berlangsung hikmat. Masih ada waktu semingguan lagi untuk mereka quality time sebelum berpisah, karena GE Wulan Widara akan tinggal di kota Malang, tempat sang suami berada. Pasangan bulan madu itu akan mengambil cuti terlebih dahulu, itu yang direncanakan oleh Al-Ghazali. Atas saran dan permintaan kedua orang tuanya, sembari mengenalkan jauh lebih dalam keyakinan baru yang dipeluk oleh GE Wulan Widara, barulah mereka akan kembali ke Pulau Sejuta Wisata itu, hingga membuat mereka akan berpisah dengan yang belum pasti. Pagi ini suasananya begitu cerah.
Pandu, Komang dan yang lainnya tampak asik bercengkrama di pinggir kolam menikmati teriknya matahari kota Malang. Disuguhi segarnya buah apel yang menghias di meja, mereka sedang berbincang dengan santainya. Berulang kali terdengar gelak tawa. Tempat itu adalah milik orang tua Al-Ghazali, Banu Hashim dan Bu Mutia. Punya rumah yang sangat besar dengan fasilitas yang semuanya lengkap pula. Dari kolam renang, tempat gym pun ada, membuat remaja-remaja itu betah untuk berlama-lama di rumah ini. Karena mereka, Keulan Widara sangat mujur. Mendapatkan pasangan tajir seperti Al-Ghazali yang terlahir dari keluarga yang sangat menjunjung toleransi beragama. Semenjak tadi Al-Ghazali dan Keulan Widara berdiri di balkon. Kemesraan keduanya terhalang kaca gelap, membuat remaja yang ada di sana tidak melihat jika sedang diperhatikan oleh pasangan bulan madu itu. Al-Ghazali memeluk pinggang yang kini tidak lagi memamerkan tubuhnya, apalagi memamerkan paha hingga atas lutut. Semua itu sudah tertutup dan dibalut pakaian syar'i. Keindahan yang menyilaukan mata Al-Ghazali saat itu kini menjadi privat milik matanya saja. Sementara itu Keulan Widara menyandarkan kepalanya dengan manja di dada bidang sang suami, dan kedua tangannya melingkar ke belakang, mencengkram erat, sembari sesekali mengusap leher kekar pria gagah itu yang sedang menyandarkan dagu pada bahunya. Kemudian Al-Ghazali berbisik ke telinga sang istri, "Sayang, sebentar lagi mereka akan pulang. Lusa kan? Katakan pada mereka, sebentar malam kita hangout bareng, bagaimana?" Keulan Widara pun berbalik dan langsung bergelayut manja, melingkarkan tangannya pada leher kekar sang suami. Sementara kedua tangan Al-Ghazali berpindah pada pinggang Keulan Widara. Keduanya merapat tanpa sekat, sebagai pasangan suami istri yang sah. Sejuk banget mas. Masih merapatkan tubuhnya Keulan Widara bicara barusan. "Kalau begitu, kasih tahu saja mereka," lanjut Al-Ghazali, sembari menjauhkan tubuh sang istri tercinta. "Baiklah, aku akan menemui mereka." Kecupan pun mendarat di bibir Keulan Widara sebelum dilepaskan pergi oleh Al-Ghazali. Keduanya begitu sangat romantis dan berbahagia, telah menyatu dalam ikatan suci tanpa ada perbedaan yang membentang. Keulan Widara menyusuri anak tangga. Rumah hari ini begitu sepi, itu karena sang mertua mengajak I Gusti Jagat beserta sang istri untuk berkunjung ke keluarga mereka. Selama berada di Malang, I Gusti Jagat tidak ada berhentinya. Pokoknya, ikut traveling kemanapun keluarga Banu Hashim pergi dengan sang istri. Mereka ikut serta juga dengan Gusti Ayu, mumpung berada di Pulau Jawa katanya. Jadi tidak mau melewatkan momen ini. Keluarga Banu Hashim mengantarkan keluarga mereka yang berdomisili jauh saat menghadiri acara dan masih tertinggal. Maka kesempatan bagi I Gusti Jagat untuk ikut serta. Sementara keluarga Cak Mahmud tidak tinggal di rumah itu, karena mereka punya keluarga di kota Malang ini dan memilih menetap di sebuah pondok pesantren. Tempat itu masih milik keluarga Cak Mahmud, jadi mereka akan bertemu lagi ketika nanti sudah jadwal penerbangan tiba. Dengan wajah sumringah, Keulan Widara pun menghampiri kawan-kawannya, kemudian duduk tepat berada di depan mereka yang sedang asik hanya dengan pakaian santai, memakai kacamata, menikmati terik kota itu. "Cek, ngapain malah kesini?" tegur Pandu dengan nada bercanda. "Dilarang gabung sama jomblo," sahut Lim, dan disambut gelak tawa yang lainnya. "Apaan sih, cemburu ya?" sambut Keulan Widara bercanda. Tidak pelak lagi, semuanya pun langsung tertawa. Keakraban itu kembali terjalin. Memang beberapa hari terakhir Keulan Widara jarang mau menemui mereka. "Kata Mas Al-Ghazali nanti malam kita hangout bareng untuk perpisahan." Keulan Widara menyampaikan tujuannya menemui. Memang setelah menjadi seorang istri, tentulah Keulan Widara membatasi pergaulannya dengan teman-temannya itu. Memang Keulan Widara punya teman semuanya pria. Tentunya itu membuat Al-Ghazali keberatan, dan Keulan Widara pun sedikit menjaga jarak, tidak lagi los seperti biasanya. Selain itu juga untuk menghargai mertuanya. Akhirnya malam pun tiba, mereka pun pergi bersama dalam satu mobil ke sebuah kafe yang cukup terkenal di kota itu. Kebersamaan yang terjalin seperti keluarga sendiri, tidak ada sekat antara mereka. Al-Ghazali siap jadi bos malam itu. Jadi semua kuliner dijajal oleh 6 orang sahabat Keulan Widara. Tampak Pandu dan Rozak mengusap perutnya. Lalu Rozak menyeletuk, "Alhamdulillah, apakah aku saja yang lupa diet?" Tidak pelak lagi suara tawa terdengar berbarengan ketika semuanya sudah berada di dalam mobil dan mereka semua kekenyangan.
Maklum saja selama tinggal di rumah Al-Ghazali, sampai lupa berjamaah menjaga berat tubuh yang sepertinya sudah naik beberapa kilo. Terbukti 6 pria itu sudah dengan perut gembul. Bagaimana tidak, lidah mereka dimanjakan selama tinggal di rumah itu. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Keluarga itu sekarang mengantarkan keluarga I Gusti Jagat dan Cak Mahmud, juga kawan-kawannya sang menantu, menuju ke bandara. Iring-iringan mobil berderet mengantarkan keluarga itu untuk pulang. Selama bersama Banu Hasyim, tanpa sepengetahuan Ki Wulan Widara, I Gusti Jagat pun menitipkan remaja putri itu pada Pak Banu Hasyim dengan sebaik-baiknya agar bisa menjaga remaja itu. Dan I Gusti Jagat pun menceritakan bahwa dirinya bukanlah orang tua kandung Ki Wulan Widara dan sedikit memberikan bocoran tentang siapa gadis jelita yang jadi menantunya itu, tentang siapa orang tuanya, tetapi tidak lantas membocorkan rahasia Ki Wulan Widara melarikan diri dari orang tuanya karena tidak mau menerima ilmu leluhur. Membuat I Gusti Jagat bersyukur, keluarga Banu Hasyim pun menerima sang menantu apapun seperti yang dikatakan oleh I Gusti Jagat. Hal itu membuat pria itu lega meninggalkan Ki Wulan Widara bersama keluarga barunya dan kini aman di bawah tanggung jawab suaminya. Mereka pun akhirnya pulang seiring pesawat telah meninggi dan membawa mereka menuju pulau sejuta wisata. Hari terus terlewati. Ki Wulan Widara sangat berbahagia dengan keluarga barunya. Hari-hari Ki Wulan Widara seperti pada umumnya pengantin baru yang masa proses beradaptasi dengan keluarga barunya. Dan itu tidak sulit bagi Ki Wulan Widara karena keluarga barunya itu welcome terhadap perbedaan suku dan budayanya. Justru kedua mertuanya sangat membimbing Ki Wulan Widara dalam segala hal. Maklum saja Pak Banu Hasyim dan sang istri hanya punya satu anak Al-Ghazali saja. Ditambah lagi tidak ada gelora panas yang membakar tubuh Ki Wulan Widara, kata Ustadz Mahmud, karena jauh dari sang ibu. Dan tidak ada intimidasi untuk terus dan terus melakukan apa yang diwajibkan kepadanya. Ki Wulan Widara biasanya diminta untuk menjajal ilmu leluhurnya dengan merubah bentuk. Kini hari terlewatkan. Ki Wulan Widara merasa tenang berada di samping sang suami dan juga lingkup keluarga yang religius. Malam ini adalah malam yang syahdu. Jika biasanya mereka harus kikuk karena ada Pak Banu Hasyim dan Bu Mutia yang tinggal serumah, namun tidak dengan malam ini. Keduanya bercengkrama ria, seakan rumah itu milik mereka berdua. Apalah daya Al-Ghazali belum sempat membawa Ki Wulan Widara untuk berbulan madu di luar sana. Itu karena kedua orang tuanya masih melarang mereka untuk melakukan hal itu. Entah dengan tujuan apa yang jelas tidak memperbolehkan. Dan mereka tidak mendapatkan lampu hijau untuk berbulan madu sebelum 40 hari setelah pernikahan mereka. Memang seperti itu jika masih menganut tradisi Jawa yang kental. Meskipun keluarga Banu Hasyim termasuk orang yang sangat religius, tetapi masih menjunjung tinggi budaya yang membawa nilai positif itu. Bagi masyarakat Jawa, masih pantangan sebelum 40 hari mereka keluar rumah, bisa saja akan terkena musibah. Pak Banu Hasyim dan Bu Mutia menghadiri acara tablik akbar di sebuah pondok pesantren di Madura, dan kemungkinan besar akan pulang semingguan. Dan memang hal itu sudah agenda seperti biasanya. Keduanya akan pergi selama itu, bahkan lebih jika mendapatkan undangan dari pihak pondok pesantren. Dan Al-Ghazali sudah biasa dengan hal itu. Dalam beberapa hari rasanya berada di rumah terus, membuat Al-Ghazali boring, dan dikekang rasa bosan hanya sesekali boleh hangout. Dan itu juga cuma sore, dan tidak sampai larut malam. Karena dalam pantauan, karena sang ibu pun yang berada di kota seberang selalu saja memantau di mana keberadaannya dan kemana saja membawa sang menantu idamannya. Dan Al-Ghazali pun harus patuh, tidak boleh membawa Ki Wulan Widara lewat jam 12 malam di luaran sana meskipun bersamanya dan dikatakan aman oleh Al-Ghazali. Meskipun tidak tahu pasti apa yang melatar belakangi aturan sang ibu dan alasan menghindari jam 12 itu, tetapi pria gagah itu patuh saja terhadap apa yang ditetapkan oleh sang ibu juga sang bapak sebelum berangkat ke Madura lalu hari. Al, ingat kata-kata ibu dengan bapak, jangan sampai membawa istrimu keluar rumah lewat jam 1. Ingat itu, jam 12 harus di dalam rumah ini. Pesan Bu Mutia saat itu dengan gimmick wajah serius tetapi hanya disambut anggukan oleh sang anak. Ingat Al, apa kata-kata ibumu? Jangan hanya manggut-manggut saja. Ibu Pak Banu Hasyim,
ketika mereka sedang ngopi di balkon belakang sembari menikmati indahnya panorama dari ketinggian sana. Al-Ghazali menoleh, menatap wajah kedua orang tuanya bergantian. Kemudian menjawab dan meyakinkan. Iya, aku akan menjaga menantunya bapak sama ibu. Sudah, kalau mau pergi, ya pergi saja. Masa karena punya mantu malah tidak hadir di tablik akbar bersama? Jangan banyak pikiran. Pokoknya aman, aku tidak akan keluyuran. Tidak lama berselang, pembicaraan pun berakhir. Semuanya tutup mulut ketika suara salam dari Keulan Widara menggema dan langsung ikut nimbrung bersama. Tidak ada lagi canggungan antara mereka, pembicaraan mengalir seperti layaknya seorang anak perempuan kandung. Bu Mutia begitu sayang pada Keulan Widara. Maklum saja dapat anak perempuan, tentunya sangat membuat perempuan itu bahagia. Padahal berulang Al-Ghazali akan dijodohkan, tapi menolak. Dan akhirnya mendapatkan jodoh sendiri yang jauh lebih cantik dari semua gadis pilihannya dulu. Dan juga Keulan Widara sangat santun dan ramah tamah. Aduh, boring, penat banget ingin keluar. Bosan tidur di rumah, gumam Al-Ghazali sembari mengeluarkan kasar. Kemudian beranjak dari tempat duduknya. Pria gagah itu tadi duduk di room bioskop mini, tempat favoritnya bersama Keulan Widara untuk mengobati keinginan berbulan madu di luar kota atau minimal di hotel, meskipun hotel yang ada di kota itu. Kemudian Al-Ghazali berjalan sembari melirik segala ruangan yang dilewatinya. Memang rumah itu sangat besar hingga tidak diketahuinya di mana sekarang sang istri tercinta berada. Gumam Al-Ghazali sembari tersenyum dan hidungnya yang mancung kembang kempis mengendus aroma masakan. Sepertinya sang istri sedang berada di dapur. Al-Ghazali melebarkan langkah menuruni anak tangga karena letak dapur ada di lantai dasar. Sembari berjalan mengendap-endap, Al-Ghazali langsung mengagetkan sang istri tercinta yang sangat fokus pada wajan dengan cara membekap mata sang istri. Mas, astagfirullah, mengagetkan saja. Protes Keulan Widara, sang suami tiba-tiba matanya terasa gelap padahal sedang sibuk menumis. Keulan Widara sedang menumis sayur kesukaan sang suami. Tidak repot, Al-Ghazali hanya suka sayur tumis kangkung dan ditaburi teri kecil-kecil. Itu bocoran dari Bu Mutia, dan sekarang ibu mertuanya sedang tidak di rumah, maka dibuatkannya dan saatnya untuk unjuk kebolehan. Al-Ghazali pun langsung melepaskan bekapannya lalu mengutarakan niatnya. Aku boring di rumah. Ayo keluar. Kita bulan madu di hotel yuk. Main di rumah melulu bosan mumpung tidak ada ibu. Usul Al-Ghazali membuat mata Keulan Widara melotot. Mas, bagaimana tidak? Jika demikian tentu melanggar perkataan sang ibu mertua, juga sang bapak mertua yang melarang mereka untuk melakukan hal itu. Kemudian Keulan Widara berbalik, memaksa Al-Ghazali mengangkat dagunya yang tadi tersandar di punggung sang istri tercinta, sembari menghirup tanda seleher kekar yang tidak mengenakan hijab, karena hanya berdua di dalam rumah sebesar itu. Kemudian Keulan Widara justru mengacungkan pisau yang tadi tergeletak di atas meja kompor dan berkata, No, akan tetapi tidak lantas mengeluarkan suaranya. Tampak Al-Ghazali langsung mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu tertawa lepas dan kembali memberikan penekanan atas rencananya yang butuh suasana yang lebih menantang. Kenapa? Jangan menolak permintaan suami, atau hukumnya dosa lo sayang, kata Al-Ghazali memutar balikan dalil demi untuk mendapatkan kata iya dan sepakat dari sang istri. Keulan Widara membuang nafas berat sampai-sampai kedua bahunya naik ke atas, kemudian terjatuh dengan kerasnya. Sepasang mata sayu Keulan Widara pun membalas tatapan sang suami tercinta. Mas, kata ibu kita tidak boleh keluar rumah mas, ingat kan? Kita sebelum 40 hari loh. Please, mas, ingat dong, jangan bikin aku jadi dilema. Jelas Keulan Widara tidak mau mengecewakan keduanya. Kemudian Keulan berbalik dan meneruskan tugasnya yang belum usai, memindahkan sayur setengah matang itu ke dalam mangkuk cantik untuk makan sore mereka. Melihat ekspresi istrinya, Al-Ghazali tidak tinggal diam, kembali melobi lembut. Ya elah sayang, percaya amat kayak gitu. Keulan Widara menoleh saat sudah berada di meja makan, sementara Al-Ghazali masih menunggunya sembari sedekap, berusaha mengais persetujuan. Wajah Keulan Widara cemberut. Meskipun tidak ada kekesalan berarti untuk sang suami, sengaja merubah gimik wajahnya, lalu menimpali. Ya Allah suamiku, melanggar aturan tradisi loh. Al-Ghazali pun terkekeh dan tetap maju untuk mendapatkan kata sepakat. Kamu sama dengan ibu dan bapak, itu cuma mitos.
Kewulan Widara mendekati sang suami tercintanya yang masih belum mendekati meja makan. "No, ayo Maem, hentikan bahas cinta satu malam," kata Kewulan Widara sembari menarik lengan sang suami tercinta. Al-Ghazali pun patuh tapi tetap berusaha menggoyahkan komitmen Kewulan Widara pada aturan sang ibu. "Lagian kan ibu tidak tahu sayang." "No, pokoknya no," sambar Kewulan Widara sembari mengulurkan piring sekaligus isinya. Al-Ghazali menerima piring itu tapi tetap gencar harus berhasil melobi Kewulan Widara. Sembari mengisi mulutnya, kembali Al-Ghazali mengucapkan isi hatinya yang sangat diinginkannya sejak kemarin setelah ijab kabul selesai dan Kewulan Widara sah menjadi pasangan hidupnya. "Sayang, hanya semalam saja kok. Begini, maksudnya Mas itu hanya ingin bercinta semalam saja di sana. Percaya deh, subuh kita langsung pulang. Kan aku juga takut kalau tiba-tiba ibu sama bapak datang. Pokoknya sebelum kedua satpam kamu itu datang, aku sudah membawamu pulang ke rumah ini," kata Al-Ghazali meyakinkan, membuat pertahanan Kewulan Widara goyah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.